bener nggak? Ada yang import case, terus ada Ya. yang tertular dari tempat praktek, Hmm. terus ada yang karena kelelahan terus akhirnya tertular, ada yang karena sakit jantung juga. Oh. Jadi kalau Oh, omongan ada dokter yang sakit jantung juga? ada itu 6 Ada, orang pokoknya ada. 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 Kok Jadi sampai emang itu dokter udah sakit dijelaskan. jantung? Dia sakit Udah. jantung karena kelelahan, tapi dia Hmm. jadinya kena heart attack. Ya, stres ya. Stres, bener. Kayak stres, heart attack. Hmm. Terus ada yang karena dia ketularan dari pasien yang nggak jujur. Jadi emang tertularnya Hmm. banyak walaupun finishingnya COVID. Tapi kalau nggak salah dari Pasien 35, nggak 6 ya. jujur. Hmm. 6 yang. Hmm. 6 yang karena nggak COVID ya. Oke. Iya, 6 Jadi ya. kawan, COVID 3. kalau yang Mas Cipeng kenal secara pribadi ada berapa orang tuh yang gugur itu? Yang satu tuh Prof Iwan. Prof Iwan tuh guruku Oh, soalnya. yang senior itu. Ya, Ya. itu yang ngebuat kayak ikatan emosional lumayan tinggi karena beliau guru sih, guru. Beliau kalau nggak Siapa? salah ketularannya di pesawat. Ketularannya kalau Oh, nggak salah bukan di di rumah pesawat. sakit toh? Bukan di Kalau rumah nggak sakit? salah kalau Prof Iwan itu dia non klinisi Mas, jadi dia peneliti obat. Oke. Oh 25, 25 bukan 35 ya? Oh Mas revisi Mas, yang wafat 25 Mas Oh, kalau kan dokter. Kalau menurut 35 tuh nggak, sama 35 sama apa? Oh kalau 35 itu tenaga medis, kalau dokter 25. itu udah kan dokter sama tenaga medis kan beda itu. Ya Soalnya di kalau tenaga catatan medis tuh di sini masih 25 soalnya. iya, kalau tenaga medis itu sama perawat juga kan. Pak perawat. Jadi kalau dokter Betul. doang 25, kalau sama tenaga medis 35. Iya. Tapi saya boleh nanya nggak sesuatu ke Dokter Tirta? Ada nggak kurikulum kedokteran modern yang mengajari calon tenaga medis atau calon dokter untuk mengatasi situasi pandemi seperti ini? Ada nggak di kurikulum basic? Kalau kurikulum yang mengatasi pandemi seperti ini, jujur ya, dari kita belajar yang flu Spanyol 100 tahun lalu sih, Hmm, mencegah hmm, infeksinya, jujur. Mencegah, hmm, mengerem infeksinya. hmm, hmm. Jadi secara psikologi kan waktu itu belum ada teknologi. Jadi emang nggak ada protokol untuk menghindari media, menghindari informasi-informasi yang sifatnya belum pasti gitu. Nggak diajarin nggak di kurikulum Mas ya? Iya, kalau yang jujur aja mereka mengajarinya Hmm. lebih ke protokol kesehatan sih. Kayak Hmm. membatasi pertemuan, mengurangi, intinya Iya, memutus iya. rantai infeksi. Intinya itu aja. Hmm. Jadi Tapi kalau untuk rantai Hah? hmm. Gimana? Tapi rantai infeksi secara psikomatiknya belum diputus. Ya, makanya Ya. target utama dari kalau kurikulum kedokteran itu ada dua sih. Hmm. Prevensi sama penyembuhan, kurasi. Kurasinya yang hadapi garda terakhir kan, yang Hmm. di IGD, yang di ruang isolasi. Nah, untuk sisanya prevensi dan edukasi. Nah, untuk garda prevensi Hmm. edukasi itu pemutusan infeksi, maka ada physical distancing dan kawan-kawannya. Cuman kalau yang gue setuju dari omongan Mas D itu Ya, jadi benar. Mas setuju nggak kalau Dokter Terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia tuh tepat atau tidak menurut Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan Iya. masyarakat. Mm-mm. Tujuannya, Mm-mm. walaupun ada Mm-mm. beberapa statement beliau yang mungkin entah dipelintir media atau mungkin cara ngomongnya salah, itu Kalau diterimanya salah. dipelintir sudah pasti, ya. Kita berdua Iya, sudah tahu kan media Indonesia. iya. Ingat gak Pak Hmm. Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa Dan virus COVID pernah sembuh sendiri. Ingat gak? Di awal banget. iya, betul. Dan beliau itu I- tentara. Jadi saya kan lihat basicnya Pak Terawan ini beliau tentara. Paling tidak beliau paham. Kalau saya menurut saya teori saya pribadi, Pak Terawan ini tahu 100% persis skema ini. Makanya beliau sering ngomongnya terlalu santai dan order dari pusat, tanda kutip, bukan Jakarta ya. Mungkin Pak Terawan disuruh diam dulu. Makanya sekarang beliau kan hilang ya. Mungkin Mas Ipeng bisa ngejelasin kenapa Dokter Terawan hilang sekarang. Wah, kalau itu aku nggak tahu itu. Jujur aja kita juga kayak kalau Oh, masih nggak ada berita, tahu kan? nggak ada selentingan Nggak ada, di kalangan di nggak grup ada. WhatsApp om dokter yang genit-genit yang suka bagi-bagi foto-foto ya, suster. Nggak ada, nggak ada. Ah, Oh, kayak nggak pernah ya kak. itu grup Kita WA ngobrolnya, tidak ada. Pernah iya, masuk grup WA siapa nih? aku udah pasti. Mas, umurnya Mas Ipeng berapa umurnya? Aku separuh umurmu Mas. Aku 28, dirimu Eh, 50 kan. anjing. Jancuk. Masnya baru 28. Oke. Heeh, Eh, dirimu 40 kalau kan. bahasa Inggrisnya
gini, apa emas tuh kayak wine. Makin tua tuh makin gak ada yang beli karena mahal. Nah, dirimu laku-laku Aku aja tuh. laku 43 Mas, weh. Wong Jember istriku loh. Oh, iya makanya. Jember Jember piye, Bos? Itu Jember Jember campur itu keju-keju. Mas, kalau Mas Ipeng udah berkeluarga loh? iya Ampun, iya iya. Ah, di Jakarta semua keluarganya. enggak ada. Kalau aku kebetulan jujur aja ada Nggak masalah ada keluarga. kebetulan Mas. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Pinter juga kok ya. Kalau aku anak Ya. ada di Jogja anak. Oke. Nggak perlu dijelasin banget sih, soalnya saya takut dicari orang-orang pedofilia nanti lokasi anak-anak kita. Nggak, soalnya gerakan pedofilia ini nanti di ujung pembicaraan ini kita akan menuju ke sana dan ini ada korelasinya dengan COVID ini. Nanti saya cerita ke sana. Sap, Ini masih sap. panjang ini bro. Nanti ini ada 2 hubungannya. jam cukup di 2 jam makanya ini kayak gini nih. Kurang sih. Kalau stok saya sih ada untuk 3 tahun sih. 3 tahun Bos ini Oke. saya pokari ya di sini. Oke, Mas Ipeng. Oke, tadi apa tadi? Kita tuh Bahas pertama itu. kali ngomong tentang ini ya, tentang ke gugurnya petugas-petugas medis. Kan waktu itu saya bikin statement waktu Pilpres kemarin itu ada ratusan ya yang meninggal ya Pilpres petugas di pemungutan suara dan itu nggak jelas kan sebabnya apa, terus beritanya juga simpang siur. Itu saya pikir ya itu kan sebuah konspirasi. Itu kita sepakat nggak kalau kematian wafatnya petugas TPS waktu itu di Indonesia adalah sebuah konspirasi, itu sepakat nggak Mas Kalau Firza sama konspirasi saya? apa aku nggak tahu. Cuman kalau Bapak Konspirasi politik ya bisa jadi. konspirasi politik di Indonesia. Ya bisa jadi Sepak- karena wafatnya banyak banget ya dan pahlawan nggak, itu. dan beritanya nggak ini kan nggak jelas kayak ada sesuatu yang kayak menghalangi orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak perasaannya Mas Pilpres kemarin? Ya kalau Masnya yang milih siapa? apa? Masnya milih siapa Pada kemarin? kalau aku pada waktu itu jujur aja Pak nggak sempat milih Pak karena di Jakarta saya. Saya dapilnya di Jateng Pak. Oh, sama. Saya waktu itu Iya. nggak bisa milih soalnya barangnya bagus banget Mas. Males milih. Keduanya bagus, jadi saya nggak milih, saya di rumah aja. Saya nggak bisa milih karena saya di Jakarta, dapilnya di Jateng ya wes. Oke. Tadi balik ke yang kematian petugas TPS itu. Jadi kita sepakat apa enggak nih? Kalau itu sebuah ada konspirasinya kasus itu. Jujur aja kalau di kasus KPPS itu kan kelelahan semua. Kalau dari jumpa pers, bener nggak sih? Kalau yang KPPS yang Iya. kemarin itu kelelahan semua ya? Iya, betul, ya. Kelelahan ya, tapi kan ya Iya. ada, kita nggak tahu ya itu diotopsi apa enggak ya. Ya jujur aja, ya Dan- tahu sendiri lah maksudnya. Iya, angkanya juga belum tentu segitu kan? Mungkin di bawah, mungkin Bisa di atas. jadi, bisa enggak. Kayak gitu. Nah, ya maksud saya ingin ngebawa Mas Tirta ke mindset itu loh. Jika untuk skala lokal, nasional Indonesia, konspirasi kayak gitu bisa terjadi. Itu kasusnya Ibu Sarumpait yang hampir mengelabui kita dengan Nah, kalau konspirasi itu jelas oplas. itu. Ya, Kalau itu kan konspirasi konspirasi. oplas. Benar-benar. Itu Contohnya maksudnya gitu. ya, itu kan ini untuk skala yang menengah seperti itu, konspirasi itu pasti Benar. ada. Dan di lingkar pertemanan Mas Tirta masa nggak ada konspirasi? Pasti ada Itu tuh hampir teman pasti, yang pasti ada, pasti. pasti ya makanya. Pasti ada. Jadi kita ini kayak apa ya? Jadi yang saya lihat narasi besar dari mainstream media sejak Dedi pas saya ngangkat masalah teori konspirasi itu mungkin tidak terdeteksi oleh radar. Yang percaya teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu Kalau itu menurut saya aku kurang setuju sih. iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi Tirto ID, sebuah portal media yang saya Berita. sangat hormati lah gitu. Saya pikir mereka adalah orang-orang yang miskin, berbahaya dan kriminal. Nah, ini kan pola kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi. Ketika pemerintah itu menunjukkan ketakutan atau bereaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau Saya- menurutku justru bukan pemerintahnya sih, Mas Jering. Karena Oh, kalau nggak salah itu ciu apa air putih itu. Mau tahu aja. Jadi kalau Insto. Oh iya, anjir Insto tuh.
Jadi kalau Gimana gimana? kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Karena kalau nggak salah Mas Jering itu di caption kemarin nulis statement, benar nggak? Nulis statement intinya tetap tenang, terus Iya, iya. konspirasi ada, jangan dipenuhi Nggak, ketakutan. statement saya tuh, maksudnya kita bicara hashtag apa bicara pesan besar Pesan besar, di pesan caption? besar, pesan Oh, besar. ya. Intinya Benar, kan benar. kalau Ya. kalau Mas D kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada, ya Ya, kan? ya, ada. Terus kita harus tetap nggak boleh takut tapi waspada karena danger sama fear itu beda. Nah, adaptasi. Kalau menurut saya kan, Adaptasi, bener kan? ya kemarin saya adu argumen sama Gendovara nama aku nih. Jadi sempat sedikit sengit dan akhirnya kami sepakat adaptasi itu karena kalau kita pakai kata new normal itu seolah-olah kayak meniadakan peradaban kita yang sebelumnya gitu loh. Banyak Betul, betul. nilai-nilai yang sebelumnya hilang. Kalau Oke. adaptasi nilai lama tuh masih dipegang, cuman caranya agak beda gitu. Itu Benar, jadi benar. pemilihan kalimat ini, karena pemilihan kalimat ini diksinya arahnya beda gitu. Betul, betul. Oke. Oke, jadi tadi Mas Cipeng mau ngomong apa tadi? Jadi kalau aku yang pengen saya itu adalah malah menurut dugaanku tuh konspirasi itu ada untuk meningkatkan awareness. Aku setuju kalau soal itu. Karena ada beberapa Oke, statementmu yang setuju. Ini Tapi ini menarik. Oh, iya, kalau statementmu yang satu-satunya aku nggak setuju itu cuma satu, Mas. Intinya oh. itu yang mengatakan Satu-satunya kayak, jelas satu, gimana sih? Kamu udah bilang oh ya satu-satunya, nggak usah satu-satu, bilang ya cuma satu-satu cuma satu. satu. Nggak efektif banget sih jadi dokter. Ya satu-satunya. Gila, tuh. Ayo silakan, ayo. Nah, Saya jadi lagi kalau baca data nih. satu nih, pokoknya satu doang. Itu soal penyebab kematian, itu doang. Hmm. Karena kematian itu yang terjadi di tenaga medis itu nggak Nah, ada yang kelelahan. Mas Cipa yang nggak setuju yang mana? Yang statement saya mana? Statementmu yang di caption yang ya sebenarnya itu yang mana? pertanyaanmu kan yang bisa yang mana karena itu? bisa jadi karena kelelahan atau Oh, iya. kelelahan. Nah itu karena Kurang setujunya kalau di mana? Tiga setujunya Jancu. dari tiga Cuk. Dari 35 Kurang setuju kan di mana? 25 diantaranya dokter. Ya kan? 35, 25 dia dokter. Itu ada yang jantung langsung, ada yang ketularan Iya. pasien COVID karena dia nggak jujur. Ya, Ada rest in beberapa peace, yang kelelahan. Jadi ada gitu. Tapi ini finisher dalam maksud Mas ketika Mas Cipeng bilang finisher tuh jadi kalau mereka nggak kena COVID walaupun mereka kelelahan seperti itu mereka masih ada chance untuk survive maksudnya. Ya, betul. Masih ada chance untuk Yakin? survive. Ya, Yakin? insya Allah yakin. Ini, Yakin, insya Allah. ini ada kajian medisnya nggak itu? Kalau orang Nah, kalau apa? kalau orang sakit, misalnya orang sakit jantung, terus Nah, kalau dia jantung, meninggal, ya kalau terus dia jantung, meninggal, iya, terus ada kebetulan beberapa. dia punya corona kan. Jadi anggaplah corona itu seperti apa ya? Kita pakai analogi yang gampang ya, analogi yang lebih gampang orang visual gitu ya. Karena corona ini kan nggak Betul. kelihatan ini. Betul. Ya. Jadi kita pakai apa yang kelihatan, jerawat ya. Jadi ada orang lagi sakit jantung, terus dia jerawat, dia meninggal. Terus ada orang sakit apa ya paru-paru, diabetes, dia kebetulan jerawat juga, terus dia meninggal. Jadi apakah ada nggak narasi kayak kalau udah mereka punya jerawat, berarti penyebabnya jerawat itu gitu? Ada nggak narasi seperti itu di dalam rumah sakit atau kalau narasi kedokterannya kayak gitu nggak ada. Cuman yang jadi masalah di sini itu adalah si COVID ini kalau misalkan kita punya faktor resiko. Jadi kalau kemarin statementmu yang bilang ada faktor-faktor kayak penyakit jantung, kencing manis, kelelahan, stres, itu semua berefek pada imun turun. Oke, pasti ya. Itu fair, setuju ya. Stres, ya, WhatsApp psikologi. dapat WhatsApp kurang enak dari istri aja kita langsung drop ya. Nah, terus ini kan tekanan. untung istri saya nggak tahu kita lagi live nih, dia lagi di tahu kamar lah, mandi. pasti nggak mungkin pasti nonton ya. Wow. Pakai account. Oke Mas, lanjut Mas, ayo. Oke, lanjut ya. Jadi enak juga ngobrol kayak gini. iya kan endingnya itu mereka kelelahan, intinya kelelahan, ada yang stres, ada psikologi, ada penyakit jantung, ada yang seperti itu, ya kan? Kita nggak tahu ya, nasib di tangan Tuhan. Nah, tapi begitu imun itu turun. Masnya percaya Tuhan? Jujur aja saya percaya, Pak. Makanya saya juga percaya teori konspirasi. Oke, sebelum dibilang oksimoron udah duluan dia, pinter dia.
Aku paham Bagus, Pak. Gitu, bagus, Pak. bagus juga Kalau defense-nya. kalau Oke, kita lanjut, percaya lanjut. Tuhan, mau nggak mau kita ya konspirasi kita nggak bisa nolak. Emang percaya bagian. Nah, Oke. cuman Yang menarik adalah saya nggak percaya yang gitu-gitu, Mas. keselin juga nih orang. Saya agnostik saya. Wah, agnostik ya sampai ada. Iya. Oh. Nah, Oh, terus nggak masalah lanjut ya. Oke. terus habis itu si COVID ini tuh menyerang orang imunnya rendah dan dia tuh perburukan di parunya kenceng. Tapi benar. Dan perburukannya rendah. Dan ini statement ya dari analoginya. Aku ketemu ketua BNPB Pak Doni dan aku ketemu beberapa orang. Mereka mengatakan yang dihadapi tenaga medis, tenaga medis sekarang itu baru 20%-nya yang memiliki gejala. Dari Dan dari seluruh Indonesia. Indonesia Ini dari dua mappingnya pakai Indonesia ini. ya Indonesia dari 20% yang positif COVID ini, ya 80%-nya itu bergejala, sisa bergejala ringan, yang berat itu 20%-nya. Jadi dari 20%-nya 20% itu yang bergejala berat. Dan itu emang benar selalu rata-rata ya, bukan selalu sih. Ada yang langsung direct, tapi rata-rata ada pemberatnya. Jadi temenan. Jadi ibaratnya kalau Mas D itu ibaratnya analoginya kita lagi naik mobil di jalanan. Okay. Tapi ban kita itu sebenarnya alurnya itu udah halus alurnya. Alurnya udah halus bahaya. ya. Udah bahaya sebenarnya harusnya. COVID ini oli nih berarti. Ya betul, COVID-nya olinya. Nah, COVID-nya olinya sisanya tergantung antibodinya. Kalau antibodinya itu kuat, ya dia selamat, survive. Ya kalau dia naik mobil, kalau dia naik mobil kekencangan dan kena oli dan bannya halus, oke, dia kelar. Makanya kalau berarti oke. Paham kan? Jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang COVID itu nggak sendirian untuk menyebabkan kematian, itu aku setuju. Karena di beberapa kasus sebagian besar pasti kalau nggak ditemenin jatuh, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? Ya di Italia itu kan yang paling jadi contoh kasus yang paling jadi yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kan kasus Italia itu sebenarnya kan karena kalau di Cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka kayak gitu, mereka makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari Batman gitu. Betul. Padahal Bruce Wayne nggak pernah bikin virus. Ya terus lalu ketika yang kasus Italia itu meledak dan itu menjadi kayak cerita horor banget bagi seluruh dunia, orang langsung kan. Tapi orang-orang yang saya lihat di mainstream media jarang banget, bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu udah tua, dan dari 99% itu dari yang meninggal itu 98, sekian hampir 100%-nya itu memang sudah kritis. Dan kualitas udara di kotanya Mas yang banyak meninggal itu? Daerah utara Italia kan, lupa Milan bukan. Jadi di sana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan. Jadi memang di sana tuh coba Mas cari kalau ada waktu ya, Mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya. Nggak jauh beda kok sama tahun ini. Cuman sekarang karena difabrikasi beritanya, dibumbu-bumbuin, angkanya ditambah nolnya 1 atau ditambah komanya dikurangin segala macam, menimbulkan kepanikan massa. Padahal teman-teman saya di Italia pada bilang, ya mereka ngirim video segala macam, aman kok di Italia, ini berita terlalu melebih-lebihkan. Karena tahun-tahun sebelumnya juga kematian di sana mungkin agak tinggi tahun ini. Jadi kematian di kota Italia itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit. Dan itu pun mungkin karena stres, karena semua orang ke rumah sakit. Jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya gitu, karena terlalu banyak orang stres. Balik lagi ke ilmu psikomatik tadi, karena mereka tiap hari nonton TV, lihat handphone, COVID, masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafas ke rumah sakit. Nah, ini ya. Oke, jadi kalau aku motong nggak apa-apa ya? Dapat kan ya? Dapat. Saya paham kalau. ya.
Nah, di sini kita tektokannya sekarang. Silakan, Mas. Jadi aku motong nggak apa-apa kan, Bli? Ntar lu Kenapa? Karena aku tahu ini Mas arahnya kemana. Bagus ini. Ayo. Iya, jadi yang pertama, pokoknya kalau dari awal tuh aku kalau yang di komen ya, aku lurusin karena netizen banyak tanya debatnya mana. Jadi di sini tuh nggak berdebat. Aku terakhir ke netizen. Kan udah semua. diskusi judulnya. Iya, ini diskusi. Jadi awal mulanya itu adalah aku tertarik jujur aja. Kalau soal konspirasi, yang aku keberatan cuma soal alasan. Itu aja. Tapi kalau yang kedua, kalau soal yang namanya narasi media, itu ibaratnya kayak gini, Mas. Aku neranginnya biar netizen paham. Orang naik motor, ada potensi kecelakaan, ya kan? Baru tadi saya mau ngomong gitu. Oke, lanjut. Iya. Ada orang naik motor potensi naik kecelakaan. Dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi. Oke kan? Nah, tapi kan... Iya kan? Gitu. Kan kalau misalkan kita naik motor, kita kan pasti kecelakaan. Dan kecelakaan di sebuah nggak pasti. Tadi masnya jangan bilang pasti. Enggak, kemungkinan tinggi, ya kan? Bisa mati. Dan angka kecelakaan saya dulu sempat lama kerja di media soalnya, Mas. Jadi saya hati-hati ngomongnya. Terus yang terjadi adalah kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan. Kalau kita pakai helm dan kawan-kawan. Kamu kemarin naik motor, Dek? Masih hidup? Teman saya kemarin naik motor masih hidup. Kapan mati? Anjir, amit-amit, Cuk. Nah, orangnya nggak ada. Itu imajinasi, friend. Lanjut, Mas. Nah, kalau yang Mas Cipeng. Kalau misalkan yang terjadi di COVID itu seperti ini. Orang COVID itu berbahaya, danger. Emang ada, bener. Resiko ada COVID. Yang paling penting adalah orang kalau kena COVID belum tentu mati. Bisa selamat. Nah, 99%. Nah, narasi selamat ini yang nggak digoreng. Ini yang jujur. Itu dia. Jadi narasi itu selamat kenapa ini yang digoreng. Ini kenapa saya mau melakukan ini live Instagram ini sama Mas Ipeng, karena saya tahu Mas Ipeng itu arahnya ke sana. Ini kita nih musuh kita berdua sama. Ya emang COVID loh, COVID dan jujur aja. COVID dan narasi. Ya, narasi. COVID kan udah musuh bersama ini. Yang saya berdua yang akan kita dalami di sini ini, kenapa seolah-olah ada narasi harapan itu dikubur, ketakutan itu dipupuk. Jadi ketakutan, padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari. Ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris, masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika mereka mau nanya ke teman-temannya yang pinter, teman-temannya yang pinter tuh udah kemakan narasinya, misalnya narasinya si Najwa gitu udah. Ya, kita ikutin aja lah apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas. Kalau kita jujur ya. Betul. Orang-orang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman. Jadi mereka tuh mikir, ngapain sih kayak gitu-gitu dipikirin, udah yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu, di gelembung itu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Otoritas bilang A, C. Jadi ini menggoreng itu ya, yang sembuh-sembuhnya itu ya, penggorengan itu ya. Betul. Jadi terus aku jujur aja kalau yang kita di sini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan, ya kan. Nanti aku bakal bilang yang nggak setuju di Mas J pasti ada juga, dan Mas J pasti ada beberapa yang nggak setuju di aku. Harus kalau gitu, dari Mas. Sini, kita kesimpulan sama nggak? Kenapa kok orang stigmanya negatif banget sama COVID? Sampai pasien nggak jujur. Sampai pasien itu takut banget ngaku. Nah, ini kesalahannya siapa itu? Ini bener kan? Saya tidak suka bukan hobi saya nyalah-nyalain orang, tapi ini kan bukan masalah saya pribadi ini. Ini menyangkut kehidupan satu negara, mungkin satu bumi mungkin ya. Ini yang memelihara environment, yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya kesempatan untuk pulihnya tuh gede banget, itu siapa, Mas? Jadi kalau yang meningkatkan ketakutan ini, ya kan, terlepas dari alasan-alasan yang ada, tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu, pasien juga jujur, terus yang menyebabkan jenazah sampai ditolak, ya sampai jenazah ditolak, sampai sendiri, aku ngerasain sendiri, itu Mas, fatal. itu kemarin pilpres kemarin aja beda pilihan, jenazah ditolak, ini kok heran sih COVID ditolak. Iya, masyarakat kita tuh ya gitu. Sampai ya makanya sampai aku ngerasain sendiri, Mas, sampai aku tuh pulang ke komplekku aja, aku sempet mau diusir, Mas, dari komplekku. Mas, kalau di Bali jangan bilang komplek, Mas. Kenapa, Pak?
Itu tempat prostitusi. Wah, sok sih Cok, rata. Serius, kalau Mas ngomong ke orang-orang di Bali, oh saya mau ke komplek ya, udah ketawain Mas kalau sama orang Bali ngomong. Coba tanya Yuda CT. Yuda CT lagi nonton ya. Yuda komen dah. Dia jualan sioba emang dia. komplek di Bali daerah prostitusi. Ya. Gini ya, coba punya teman orang Bali toh? Ada. Punya. Kita belum temenan. Oke. Kita mungkin enggak temenan di akhir diskusi ini. Nah, jadi Mas. Jadi Mas ini. Nah, aku lanjutin. Dari sini tuh semua emang narasinya tuh harusnya dibangun dari awal tuh positif. Iya kan? Pertama kali tuh aku masih ingat Pak Terawan itu ketika jumpa pers pertama kali. Itu semua orang kan sekarang nyalain Pak Terawan ya. Pak Terawan dulu mengatakan ada satu nih dan masih ingat. COVID itu sebuah virus yang emang bisa self-limited disease. Sembuh sendiri. Betul. Iya, tapi beliau lupa mengatakan selanjutnya kalau nggak salah harus ditambah dengan kayak dirawat, bed rest, nutrisi dan teman-temannya lengkap. Jadi pokoknya Pak Terawan itu terlalu santai dia ya. Ya kalau ngomong di media dia ya kayak orang ngobrol gitu loh. Tahu nggak sih kalau orang ngobrol tapi memang seharusnya iya sih. Harusnya lengkap kan, karena kan kita berhadapan sama media dan beliau itu ngomong kalau nggak salah virus itu self-limited disease dan kalau dikasih nutrisi dia bisa sembuh kalau makanan cukup dan ditolong dengan obat-obat simptomatik. Nah, tapi kita lihat yang beredar di media apa judulnya? Ya, parah. Ya karena itu loh, itu yang pertama dan akhirnya narasinya kayak seolah-olah kita meremehkan. Jadi gini Mas, saya pengen nanya untuk statement Mas itu, saya mau ngajak Cipeng untuk sedikit berimajinasi. Misalnya yang ngomong seperti Pak Terawan tadi itu ya persis omongannya sama, substansinya sama. Misalnya yang ngomong contoh Najwa Shihab. Apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon? Tidak, jujur aja. Aku berani. Benar. Ya berarti ini bukan tentang message-nya sebenarnya kan? Ini ya, tapi tentang figur yang ngomong. Tentang ini kan visual berarti kan? Tentang visual keterikatan emosi. Aduh, Pak Terawan tuh mukanya terlalu kayak menteri biasa sih. Jadi sebenarnya itu yang aku bilang kan, kayak di awal. Tapi dan sistemnya kalau Mas lihat, pemerintah tuh sistemnya udah pengen menenangkan masyarakat. Betul, saya lihatnya begitu. Tapi masyarakat tuh terus kayak saya lihat ya ada kecenderungan masyarakat tuh agak over dalam mengkritik pemerintah tuh mereka agak sedikit over gitu loh. Kayak terlalu nyari-nyari kesalahan, terlalu menggali-gali kesalahan, tapi mereka lupa kalau sampai akhirnya tuh kalau pemerintah nenangin itu di counter pasti sama siapa? Sama data yang disebar di media. Ini datanya dari mana asalnya? Datanya tuh contoh ketika kita pengen menenangkan masyarakat, lese mengenai kematian atau apapun, itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk. Emang itu benar dan itu aku nggak bisa sebut medianya. Mungkin Mas Jip pasti punya datanya sendiri kan. Jadi emang benar dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun ke depannya, akhirnya orang-orang jadinya takut sama si COVID ini, borong masker, borong APD. Itu jadi beruntun efeknya, borong APD, borong masker. Let the domino falls. It's a part of the plan. Domino effect ya. Nah itu yang akhirnya itu memang part of the plan. Ya itulah. Makanya kan kalau aku secara pribadi, dari awal Mas J itu kan gaungkan konspirasi kan dari sejak 2-3 minggu yang lalu ya. Iya. Viralnya kan gara-gara vlognya Dedi sama Yonglek kan. Sebenarnya iya. Kalau Dedi sama Yonglek nggak ngangkat itu, kita nggak akan ngobrol kayak gini. Mungkin ini nggak akan terjadi. Jadi whatever. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi ya thanks to them. Ya terima kasih buat mereka. Jadi orang punya mungkin karena yang bicara itu yang Lex. Mungkin beberapa omongan dia tuh ketika dia bicara, kita singkat aja teori konspirasi ini, kita singkat TK ya dari sekarang ya. Oke. Ya, TK ya biar nggak kepanjangan. Jadi ketika yang Lex bicara tentang TK, meskipun ada beberapa poinnya dia tuh benar, tapi orang tuh susah untuk, sama ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi gue bilang itu. Ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak, dan saya yakin Pak Terawan tuh tahu lebih dari orang-orang lain ketahui, cuman dia tidak boleh membagi informasi itu.
Iya. Jadi ya ketika yang bicara masalah TK, orang-orang kayak apa sih ini orang nggak jelas. Dia tuh siapa gitu, kayak nggak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu. Betul. Jadi orang anggap itu sebagai lelucon. Dan ini yang ingin saya bilang juga dari awal sebelum kita memulai bicara tentang TK ya, teori konspirasi. Stigma tentang TK di Indonesia ini sangat-sangat apa ya? Sangat jelek. Tidak efektif kalau saya bilang, tidak efektif. Satu, kalangan Flat Earth ya. Ini Flat Earth Society. Mereka punya channel namanya Flat Earth 101. Ketika mereka hendak meyakinkan orang-orang tentang teori konspirasi yang sedang ada di apa yang terjadi saat ini, mereka seharusnya tidak memakai nama Flat Earth Society. Benar, setuju aku kalau itu setuju. Karena ini sesuatu hal yang berbeda. Itu tindakan itu seperti mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka lari tapi mereka nembak kakinya sendiri. Jadi kamu mau saya percaya tentang konspirasi ini sementara kamu berpikir bumi ini datar. Orang udah males duluan. Betul. Jadi kalau siapa namanya adminnya nonton sekarang, ganti dulu nama channelmu sementara sampai pandemi ini over, ganti dulu nama channel Anda, delete atau hide dulu video-video Anda tentang Flat Earth karena sekarang kita tidak berdebat tentang bentuk bumi. Betul. Kita berdebat tentang soal narasi buruk dari sebuah media mainstream. Dan ini mereka dari Flat Earth Society ini banyak banget yang masuk akal statement-statement mereka. Saya baru tahu channel mereka minggu lalu ya karena saya sering di tag beli ikutin ini. Jadi saya coba cek ada bahkan hampir dibilang 60% loh yang mereka utarakan tuh benar dan ada bukti faktualnya. Jadi dan sekarang stigma yang terjadi sekarang di Indonesia ketika Anda mengklaim diri Anda seorang TK atau pro TK, Anda akan diklaim langsung menjadi seorang bumi datar. Betul. Itu stigma itu harus dibunuh jika kita serius melawan konspirasi ini, narasi ini penggiringan narasi segala macam ini. Kita harus tanggalkan dulu ego-ego kita. Jadi kita harus benar-benar fokus di masalah corona. Masalah message yang lain tentang bumi datar itu belakangan. Karena itu nggak krusial. Gitu. Dan yang kedua, orang-orang percaya TK divonis dekat dengan Islam radikal. Ya, betul. Itu stigmanya seperti itu. Kalau nggak flat earth, ya kayak gitulah. Ya, dan cocok logi, istilahnya cocok logi. Ya, kata cocok logi itu saya pikir sama kayak teori konspirasi kan diciptakan oleh CIA ketika mereka itu pertama kali dipopulerkan oleh CIA di tahun 60-an, 62. Itu ketika mereka hendak menutupi kasus pembunuhannya John F. Kennedy. Investigasi yang bersifat mendalam tentang apapun yang CIA lakukan. Inspirasi itu, Bli. Kalau aku sih nganggapnya kita positif ya. Dari awal setelah kita selesai raksi jam 1, jam 3 pagi itu rata-rata kita akan bahas kayak ginian. Kenapa? Saya jam 3 baru bangun. Jadi kalau kita dari 2 minggu 3 minggu lalu kita bahas kenapa? Karena pemerintah itu selalu udah berusaha menenangkan masyarakat, tapi di sisi lain pasti akan ada kayak link berita yang kembali untuk menggugah konflik horizontal tersebut yang akhirnya mengakibatkan jenazah ditolak, salah satunya seperti itu, iya kan? Tapi kalau yang diomongkan seperti itu adalah kalau kita lihat korban COVID yang akhirnya gugur dari tenaga medis sendiri ya, karena aku bahas di situ, itu emang rata-rata emang usianya kalau nggak lanjut emang ada penyakit komorbid, itu emang karena emang posisi di usia lanjut itu. Sorry mas, berapa persen dari dokter itu yang memang usia lanjut dan sudah komorbid? Kalau yang meninggal, dari yang sini sih, aku baca data coy. Waduh, banyak banget ini mas. Gantian. Ngeprint dulu nih, aku ngeprint dari JDN nih di Seto. Saya udah 3 hari yang lalu ngeprint. Iya, saya telat coy. Ngeprint dari 3 hari cuman baik banget datanya. Iya. Anies Baswedan bergabung. Ini yang Pak D, Vicky, ini vokalisnya Burger Kill bro, dia nonton juga, Mas Vicky. Kalau ada Fish gimana mas yang masuk mas? Sopo? Fish. Ya, masnya, Fish sama Burger Kill. Menurut saya lebih brutal dangdut sih. Serius ya kalau disuruh mana lebih berat ya? Mana lebih berat? Fish atau Burger Kill? Dangdut lah. Coba kalian lihat statistik yang meninggal kena bacok di konser dangdut berapa dibanding konser lain, ayo. Mau terasa sampai ke bas, nggak kena bacok ya masih hidup ya. Kalau terasa sampai ke ginjal, kena celurit itu baru berbahaya musiknya itu. Iya. Ini pasien semua nih. Ini nakes ya.
Nah, berapa persen Mas yang sudah usianya senja terus Wah, kalau sudah aku data yang komorbid itu? kalau yang data persen yang orang tua jujur aku belum dapat ya Mas. Cuman kita lihat ini dari Jawa Timur, ini aku dapat dari JDN, sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Proporsi nakes tenaga kesehatan yang sembuh meninggal dan masih dirawat sampai tanggal 18 April di Jawa Timur. Itu 59,7% itu masih dirawat, 37,3% berakhir sembuh, dan 3% berakhir akhirnya wafat atau gugur. Gitu. Nah, yang gugur ini usianya ada nggak dijelasin? Nah, kalau yang gugur kemarin dari telanjut yang aku baca dari Surabaya itu ada satu yang emang usianya muda. Tetapi kan kita belum tahu ya. Maksudnya aku belum baca data lebih lanjut apakah mereka lansia atau mereka ada komorbid. Seperti itu. Tapi kalau dari grafik, ini grafik yang aku baca dari JDN itu dari pasien. Dari pasien emang mereka kalau proporsi wah itu baik banget ya Allah petanya. Oh, maksudnya percaya Tuhan loh. Iya benar. Nah, kalau saya juga percaya, cuma namanya semesta. Iya betul Ustaz. Jadi kalau yang meninggal di distribusi pasien yang COVID meninggal berdasarkan penyakit peserta itu yang tidak ada komorbid jujur 34. 34%. Itu tidak ada komorbid. 34 total ini kota ya. Ini total, tapi yang sampai tanggal berapa? Tadi mereka survive sampai selamat ya. Iya, seminggu yang lalu. Jadi jujur aja emang kalau COVID yang meninggal tanpa penyerta itu jujur masih lebih besar daripada yang nggak ada komorbid. Tapi emang kalau dari segi usia belum bisa dibandingin ya. Iya. Ada. Soalnya ya, tapi kita ada sambil nunggu data ya aku. Ya ini dia. Buset. Nah ini. Oke, ini di daerah mana? Persen Jakarta ya. Yang meninggal ini. Di mana Mas? Jadi kalau yang di Jakarta ya. Kalau di Jakarta distribusi pasien COVID-19 yang meninggal berdasarkan usia ini jumlah kan bukan persen kan. Itu yang usia di atas 60 tahun 71 orang. Terus di atas 60. tinggi, berarti di atas 60. Bentar loh. Di atas 60 ini kan bisa 80, bisa 99 gitu kan? Iya, betul. Soalnya saya lihat ada sedikit seperti permainan statistik untuk nakut-nakutin orangnya ada. Pemerintah bermain di usia itu loh. Jadi usia 15 sampai usia 65 itu dimasukkan di satu kategori. Itu kan bias banget di sana. Ya kalau yang di sini itu kalau ini aku pecahin ya di usia di bawah XX bergabung. Ini ada situs porno bergabung nih Mas. Buset. Gimana mau bagi 144 dulu? Ini ngomongin togel ya. Berapa? Nah ini kalau kita jumlah ternyata dari di Jakarta itu 88,2% itu yang meninggal umurnya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu kan bisa 60, bisa 70 tuh. Iya, itu kalau kita proporsi lagi 40 sampai 50 dia 16. Kalau 50 sampai 60 tahun 40 tertinggi di atas 60 tahun. Emang elderly karena elderly emang imunitasnya paling rendah, dia paling rendah. Hal inilah kenapa tidak digoreng sama media. Nah, dan solusinya ini ada solusinya nih Mas Bli. Solusinya itu pasti. adalah kita kalau nggak punya solusi sampean pasti nggak berani ngomong. Iya, pinter juga ya. Ini sampean tuh musisi apa ahli debat toh? Kenapa nggak jadi MC aja ganti mata jering? Nah, gitu loh. Jering itu kan jereng, mata jereng. Mata astagfirullah. Jadi yang bisa aku bilang di sini adalah solusi sebenarnya yang pemerintah itu adalah yang pengen dilakukan itu namanya mega cluster. Itu yang lagi dibawa pemerintah. Jadi alat itu didatengin banyak. Ya toh. Terus yang potensi-potensi rentan kayak anak kecil, balita, terus elderly. Sebentar. Apakah sudah ada balita yang kena COVID? Karena kemarin di Amerika itu yang katanya di SARS itu ada. Itu sudah maksudnya meninggal. Tapi sembuh. Meninggal. Kalau meninggal aku belum baca datanya. Nah, yang meninggal itu di Amerika ada katanya meninggal. Jadi ini loh, ini agak menarik Mas. Ada aroma konspirasi kental karena adik bayi ini usia di bawah 5 tahun ini 6 atau 7 dia itu juga sakit yang diobati dengan CBD ganja, senyawa ganja itu, dan dia tuh sedang lagi adik itu nggak corona, dia tuh memang punya penyakit lain. Nah itu makanya ya. Coba cari Jenny siapa namanya
aduh, di LGN ID sempat ngepost fotonya adik itu yang meninggal itu. Dia Pas tuh sudah, sharing. Saya beli. Jangan di close dulu, beli. Ini aku nyari sinyal. Kamu lagi di mana posisi? Soeharto hadir, kontol. Aku juga pipis ya bentar ya. Semoga toiletnya cukup. Oke, udah. Oh, pipis dulu. Oh ya udah, saya pipis dulu. Aku pipis Masuk, aku pakai wifi Cipinang nih. Muat nggak? Cukup nggak? Muat loh. Buset, toiletnya kecil, muat nggak gimana? Ini Illuminati nih megang. Ini pertama kalinya saya live Instagram kayak gini. Bentar ya. Aku pipis juga. Cek. Wah, kamu kayak pejabat aja, maaf. Kencing aja minta maaf, ngapain juga? Santai aja. Terputus, Pak. Iya. Itu yang putus siapa tuh? Oke. Ini Jadi loh. kalau Kita itu sedang ini ya. Data ya. Mereka buka data Ini, nih. Buset, saya curiga. data ini udah kayak Ya, adu penelitian ini. Enggak, karena saya dapat data ini dari dokter juga, tapi dia memilih namanya tidak namanya tidak diekspos, tapi dia punya jaringan yang cukup dalam. Oke, mungkin bisa dimulai dari kasus pertama ya di Wuhan ya, di Cina ya. Kita sepakat nggak Mas, kalau virus yang di Wuhan itu sama dengan di Indonesia atau beda? Virus yang sepakat Wuhan sama Indonesia kita sepakat di mana dulu? Sepakat lah. Distribusinya kan dari mereka semua kan. Wuhan, sama ya. Ya itu kan ya. Ya ini dengan asumsi jika jika virus di Wuhan itu sama dengan di Indonesia, angka kematiannya adalah untuk orang yang usia di bawah lu atau 49, kamu kemungkinanmu hidup tuh 99% meskipun kamu sakit, meskipun kamu nggak punya agama, meskipun kamu koruptor, meskipun kamu personil SID. Itu Mas. Personil SID. Dan ya jadi di Indonesia kan ada permainan data. Jadi orang yang dikategorikan berpotensi kena itu dibilang umur 15 sampai 60. Ya padahal itu sebenarnya apa ya? Ini kan kasus ini berkaca dengan virus yang sama atau dengan di Wuhan, kecuali virusnya di sini beda. Mungkin virusnya di sini udah kena gaduga. Yang kayak kita nih, yang kayak Mas C, aku atau teman-teman yang muda, ya udah. Jadi kita tuh muda Cina dan berbahaya. Aduh, keren. Ya keren. Ini saya malam-malam masih dusir tangga ini. Aman, Buara? Oh punya tetangga. Saya sudah saya pindahin semua Mas. Karena saya orang kaya, jadi tetangga saya usir semua. Kamu, ini corona kamu sana pindah. Nggak bercanda. Jadi tetangga dari situ dipisahin. Ya. Dipisahin kan. Jadi orang-orang kayak Mas. Ini ide ini bagus banget loh. Iya, karena orang-orang kayak muda-muda kayak kita. Jadi ide kalau keinfeksi harus tetap berkegiatan, harus tetap. Iya, maksudnya kalau kan kita lihat kalau kita masih muda, kita tinggal pakai masker, terus cuci tangan, social distancing. Kalau muda jangan sembarangan, karena kita itu kalau kita muda kan jam malam itu nggak penting kan? Jam malam itu penting nggak menurut Mas? Jam malam itu. Nah kalau virusnya tahu jam itu. Penting, jam 8 virusnya keluar semua. Iya, makanya. Harapannya sih mereka di rumah. Makanya kalau kita cluster, ide mega cluster. Lanjut, silakan. Nah, mega cluster. Jadi, tapi yang terjadi di sini adalah ini bisa dilakukan secara tepat kalau misalkan alatnya ada. Tapi kalaupun alatnya nggak ada, ini yang rentan-rentan, ini kita kumpulin. Nah, itulah solusi dari yang rentan itu karantina mandiri. Pemerintah belum baca. Pemerintah kita kemana? Aduh, telepon Jokowi deh. Ya, gimana tadi? Ya. Nah, itu Mas. Terus yang kedua, aduh aku lali. Setelah seperti itu, kita yang mega cluster, jadi tinggal fokus. Nah, tenaga medis jadi bisa lebih fokus untuk mengurusi yang datang ke rumah sakit. Nah, kenapa tenaga medis untuk keselamatan semua orang? Karena yang datang ke rumah sakit, karena yang datang ke rumah sakit itu banyak banget, Mas. Dan datang kayak yang bikin orang datang ke rumah sakit banyak-banyak itu siapa? Ayo,
kita cari nih, kita cari orangnya langsung, tunjuk sekarang. Yang bikin Nah, orang itulah. rumah sakit berbondong-bondong itu siapa? Coba. Ketakutan, Ayo, Mas. ngomong dong. Ketakutan emang. Ketakutan. Ya Mas tahu ngomong siapa Abang penyebab, media SMS. penyebab ketakutan itu siapa? Kau pinter Bukan banget saya kan? mengarahkan ya. Apakah Buset. ya? Ya bukan. Bukan saya kan? Kalau itu bukan. Aku orang-orang setuju teori kalau di situ. konspirasi kan? Nah, karena Iya, maka bukan. Yang ASU kita gitu, takutkan apa sekarang Vice, tuh Vice adalah- Indonesia, siapa lagi Tirto ID itu ASU mereka bilang seolah-olah orang yang percaya Membuat teori orang tuh- konspirasi itu malah memperparah situasi. Kita tuh malah mencoba nyari solusi sebenarnya. Ini musuh kita tuh ini loh. Musuh kita tuh punya scam, punya pola Iya, loh. Masa